Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, salam persaudaraan bagi seluruh pencak silat se-Indonesia senusantara. Salam bahagia, salam persaudaraan khususnya kagem sedulur kula saking PSHT. Nggih, kembali lagi di channel Andrian Pratama lur. Hehehe. Nggih, apa kabar semuanya para saudara-saudariku dimanapun berada? Mudah-mudahan diperlancarkan rezekinya dan dipermudahkan segala urusannya lur. Oke, pada kesempatan kali ini lur, saya akan sedikit memberi pendapat, tukar saran, tukar motivasi nggih. Dan akhir-akhir ini banyak khususnya di PSHT diperbincangkan di media sosial kayak gitu. Nah, taunya dari mana mas? Ya taunya kan dari media sosial, terutama Facebook, terus yang kedua YouTube. Dan ini PSHT makin kesini kok saya lihat-lihat kan netizen itu sangat benci sama PSHT kayak gitu. Komentarnya pun sangat bikin jiwa-jiwa seorang PSHT itu bikin kesal, bikin intinya kayak gitulah. Sampai tahu sendirilah akhir-akhir ini banyak diperbincangkan sama orang-orang lah. Ini kayak kasus yang di mana itu, contohnya di Jember atau tidak, atau enggak salah itu banyak sekali intinya nek wong rasanya apakah gak seneng lho kayak gitu Dan kali ini saya akan sedikit memberi pendapat kayak gitu. Orang PSHT itu tidak sejelek-jeleknya tuh orang PSHT kayak gitu semuanya. Di PSHT itu ada aturan, ada tatanan tersendiri. Jadinya buat semua netizen atau semua masyarakat jangan dipukul rata. Maksudnya bukan sejelek-jeleknya PSHT itu kayak gitu. Hal negatifnya PSHT itu cepat viral. Hal positifnya pun sangat sekali dipersayangkan. PSHT itu bukan sejelek-jeleknya kayak gitu, bukan sejelek-jeleknya kayak gitu. Semuanya punya aturan, punya tatanan. Kok saya lihat komentarnya ngeri-ngeri loh. Sampai tahu sendirilah. Kalau di media sosial terutama Facebook itu ada yang unggah foto aja PSHT itu komentarnya pasti saya lihat. Saat ini tidak saya beri gambar atau saya rekaman, sampai lihat sendiri komentarnya pun pada postingan baik itu pun yang menghujat banyak. Terus orang masalah ngerasa PSHT sampai terus gak masalah. Wong PSHT itu orang gumunan. Wong PSHT itu tidak gumunan, tidak gimana intinya tidak gumunan, terus los. Nah, orang PSHT semuanya itu jangan dipukul rata. Negatifnya aja, jangan dinilai dari sisi negatifnya aja, sisi baiknya itu juga banyak. Kalau orang-orang itu benar orang PSHT pasti tahu, tahu berpikir, tahu aturan. Dan begitu pula PSHT sehabis pengesahan pasti kan banyak warga-warga baru. Itu pun saya ngalamin sendiri di konten saya. Itu ada yang komentar netizen tidak enak dibaca lah, main keroyokan yang kira kayak gitu saya ternyata main keroyokan di komentar channel saya dengan komentar tambah pasukan gitu. Saya balasin tidak balasin ganti sana. Gini saya pertegasan nyantai mawon. PSHT itu tidak ada yang main keroyokan. Tidak ada yang main keroyokan. Nah, biasanya yang orang-orang kayak gitu, oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab,
itu pun orang-orang yang masih berpikirannya masih emosian, masih punya dendam. Khusus para adik-adikku semuanya, makanya kalau ada sedikit pro dan kontra, ada sedikit pancingan emosi, ada sedikit pancingan masalah, jangan langsung ditelan mentah-mentah ya, jangan langsung ditelan mentah-mentah, jangan kita langsung membawa emosi arogan, tidak kayak gitu caranya. Makanya biasanya anak-anak kayak gitu langsung aja ditelan mentah-mentah, akhirnya emosi, akhirnya timbullah keroyokan itu. Makanya kalau ada masalah kita selesaikan dengan pikiran yang adem, yang dingin, dengan pikiran yang dingin, insya Allah ntar ada jalan keluarnya sendiri. Makanya kalau ada masalah kita dipancing emosi, kita dipancing sama orang lain, makanya kita jangan terlalu mentah-mentah. Kita harus berpikir, orang sejahtera hati itu ada aturan, ada ajarannya. Ini dek yang salah, ini dek yang benar, pasti ada ajarannya. Kalau kayak gitu, ya itu orang bukan orang PSHT. Nah gitu loh, kasihan. Para buat orang-orang yang benci sama PSHT itu bukan salah organisasinya, bukan salah PSHT-nya. Jangan kita namanya, biasanya media bikin judul, bikin thumbnail itu yang tidak masuk akal. Itu tidak masuk akal sekali, seakan-akan PSHT itu salah terus di mata masyarakat, seakan-akan sejahtera itu paling dibenci masyarakat. Betul. Kayak itu gimana, ya kan? Jangan disamaratakan, semuanya orang PSHT itu tidak semuanya kayak gitu. Itu loh, tidak semuanya orang PSHT itu kayak gitu, tidak arogan kayak gitu. Kalau benar nyata-nyata dia seorang PSHT, pasti ya akan tahu mana yang benar, mana yang salah. Biasanya remaja-remaja seumuranku, seumuran saya sendiri, biasanya gitu. Tapi yang bilangnya saya sebagai warga sejahtera dan bisa memilih baik yang benar, kayak gitu, bisa memilih mana yang benar, mana yang salah. Kalau orang sejahtera kayak gitu, yaitu kurang kerohaniannya, kurang keesaannya. Padahal di sejahtera itu dididik manusia yang berbudi luhur, tahu benar dan salah, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Padahal itu agamanya, kuncinya itu. Kalau bikin arogan, bikin onar, itu bukan orang PSHT. Padahal organisasi PSHT tidak kayak gitu. Saya sakit hatinya tuh yang viral keroyokan, yang viral kayak gini. Bukan, jangan dipukul rata. Orang PSHT itu tidak semuanya kayak gitu. Saya mohon maaf. Orang sejahtera itu semuanya tidak begitu. Bukan arogan. Di sejahtera itu soalnya ada ajarannya, ada aturannya, kayak gitu loh. Terus saya ada yang lebih parah lagi loh. Logo sejahtera itu tepatnya di lambang love setiap hari itu ditambah atau diedit dengan foto atau gambar yang tidak senonoh. Namanya tahu sendiri lah, kayak gitu. Perasaannya sampean kalau organisasi sampean di kayak gitu tuh kan tuh gimana? Ya orang PSHT itu turah kok, sabar, gak masalah. Betul, di ilmu sejahtera itu hukumnya hukum alam. Nandur apik yo sampean udah ya apik, kayak gitu loh. Yang terpenting kan kita tuh saling menjaga saudara gitu. Ya yang kayak di kasus itu ya kan bukannya gimana gitu kita. Ya mau gimana lagi, ya negara kita kan negara hukum lah. Makanya dari suatu hal-hal tersebut, dari suatu masalah-masalah tersebut, kita jadikan motivasi diri kita sendiri. Kita buat hal itu menjadi pembelajaran buat kita. Insya Allah kalau kita mikir panjang, kita mikir ke depan, oh kalau saya buat perilaku kayak gini ntar hasilnya kayak gini. Ya jadinya orang sejahtera itu pikirannya harus panjang, harus gimana ya, mikir belakangnya kayak gitu loh, mikir masalahnya. Ntar apa yang saya perbuat kayak gini, ya kan? Wis kuwadon golek tewawuran, wis dadar kok endingnya malah
Sejahtera sing elek. Sejahtera seorang gumunan. Yang tahu benar sejahtera insyaallah bisa berpikir lebih maju lagi. Khusus dedekku yang warga pengesahan baru, baru tahun-tahun ini, jangan mudah terprovokasi dengan orang lain. Makanya organisasi kita tuh organisasi yang besar, organisasi yang gede. Makanya banyak orang-orang yang tidak suka, oknum-oknum yang tidak suka kepada kita. Makanya kita jangan ikut terbawa emosi, kita jangan mudah terpancing emosi, terpancing arogan. Kalau ada masalah, kalau ada info yang tidak valid, bagi sampai valid, kita cari-cari lagi. Jangan langsung ditelan mentah-mentah, jangan langsung kita makan langsung, kita cari-cari dulu informasinya. Ntar kalau kita langsung telan mentah-mentah, ya akhirnya itu kita dikatakan keroyokan. Padahal sejahtera itu harus punya jiwa kesatria, harus punya jiwa kesatria. Tidak kayak gitu. Saya lihat-lihat ngeri-ngeri komenannya orang-orang masyarakat. Ya gak masalah, itu hak pribadi sampean, tapi jangan nyangkut organisasi atau dicap organisasi PSHT itu kayak gitunya, kayak gitu loh. Tidak semuanya orang PSHT kayak gitu. Biasanya orang-orang yang oknum tadi, ya gimana lagi kalau bukan itu. Padahal di sejahtera tidak ada cara kayak gitu. Padahal di sejahtera itu tadi bergaris bawah, berbudi luhur, tahu benar dan salah, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Makanya khusus para remaja-remaja ini cuma saling memberi pendapat. Saya belum sebetulnya saya masih perlu banyak belajar. Kita saring dulu, jangan langsung ada masalah kita terang mentah-mentah. Kita kendalikan hawa nafsu, kita kendalikan egois kita. Itu baru jiwa kesatria, baru jiwa pendidikan. Kalau ada masalah kita tidak salah, kita berani. Nah, gitu loh. Kita berani karena kita tidak salah. Kalau kayak gini ya gimana lagi loh, para saudara-saudariku semuanya, maaf, ini cuman ya sedikit menanggapi orang-orang yang tidak tahu orang sejahtera itu gimana sedalam-dalamnya. Padahal dari segi hal-hal positif itu banyak sekali, tapi yang kalau sejahtera hal negatif pun cepat viral. Sedikit kayak gini sudah viral di mana-mana. Tapi kalau sisi yang positifnya, sisi baiknya, wah, kok sing diajar Pak Sate terus kayak gitu loh. Ya sabar, nggak masalah, hukumnya hukum alam kok, kayak gitu. Ntar ada barisnya sendiri. Makanya para saudaraku Pak Sate dimanapun berada, ya kita lihat aja siapa yang benar, siapa yang salah, kita kelihatan. Nah itu semuanya buat pembelajaran kita semuanya. Dan para seniorku, para warga lama, saya mohon maaf kalau dari tutur kata saya ada yang kurang, ada yang menyakit hati. Ini cuman ya pendapat aja, cuman menanggapi aja. Kalau bisa ya kita kedepannya harus lebih berhati-hati, soalnya kita hidupnya di zaman sekarang, hidupnya di zaman media sosial, di medsos. Kalau kita terpancing sedikit, kita malah wirang, kita malah jelek sendiri. Makanya kalau ada masalah kita tidak usah ditelan mentah-mentah, kita saring-saring dulu mana yang benar, mana yang salah, kayak gitu. Pokoknya khusus adik-adikku di bawah kulo, di bawah saya, ya pokoknya harus lebih berhati-hati. Pun toh sampai sudah menjadi warga sejahtera itu gak usah neko-neko. Sampai tugas sampai cukup melatih adik-adik di bawah sampean. Itu yang lebih penting tuh itu. Biar sampai tidak lupa ajaran sejahtera. Ntar begitu pula sampai pikirannya bisa terbuka, bisa dewasa,
dengan cara melatih adik-adik sampai di bawah sampean. Itu pun aja, nggak usah neko-neko. Dan begitu pula sampai harus mendalami ilmu-ilmu kebiasaan, ilmu kerohanian, biar tahu mana yang benar dan biar tahu mana yang salah. Nah gitu nggih. Pokoknya sabarnya dibanyakin. Enggak masalah kita gini jelas, enggak masalah kita tidak. Wis toh. Pokoknya Isyarat itu seorang gumunan. Terima kadung viral ketinggian Isyarat itu. Ada yang apa? Bubarkan organisasi PSHT, bubarkan gini-gini. Indonesia tidak butuh seorang PSHT. Ya sampai coba sendirilah orang-orang kayak gitu. Sampai ingat-ingat sendirilah. Diteni lakune sampean dhewe, sampean ngomong apik. Walasane kok apik. Sampean nanam kebaikan, hasilnya kebaikan. Sampean nanam jelek, hasilnya jelek. Dan begitu pula orang-orang kayak gitu pun gimana lagi lah. Kalau orang yang tidak suka, meskipun kita berbuat baik, ya tetap orang itu tidak suka. Pun tahu kita manut alirannya air itu, air kita manut berjalannya air mengalir, kita turut aja. Sampai kapanpun kalau orang tidak suka tetap tidak suka, maupun kita berbuat baik. Ya, terus orang yang teratur serang gumunan pokoknya, los, ya kan. Yang terpenting kita yang berpikir pikirannya dewasa, insya Allah kita tidak terjerumus kayak gitu. Makanya kalau kita mau berbuat tingkah laku, perilaku, kita mikir ke belakangnya kayak gitu loh, ntar hasilnya apa, konsekuensinya apa gitu. Kita lebih berpikir yang lebih panjang lagi. Padahal di Isyarat tidak ada caranya kayak gitu. Oke. Ya, ini cukup sharing gitu, cuman pendapat aja dari omongan saya tadi. Saya pribadi saya mohon maaf tidak mengurangi rasa hormat saya kepada sampean semuanya, para sedulurku semuanya. Pokoknya organisasi apapun, kalau sampean mencelenggarakan PSHT, saya tidak akan punya rasa dendam, punya rasa pegel ke sampean semuanya. Semuanya saya anggap dulurku, semuanya saya anggap saudara saya. Saya tidak akan, orang Isyarat tidak akan dendam kepada sampean. Cuman dilihat aja lah kayak gitu, nggih. Dan kira ya cukup segitu nggih dari saya tadi. Kalau ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Cuman pendapat aja, cuman sharing aja kayak gitu. Dan para warga dimanapun berada, salam sehat, salam semangat dari saya untuk panjenengan dimanapun berada. Dan buat para pelatih, tetap semangat untuk melatih adik-adiknya, dan para siswa semangat lebih giat lagi belajar sekolahnya, belajar di esanya, belajar di sekolahnya, tetap semangat. Oke, jangan mudah terprovokasi, jangan mudah terpancing emosi. Pun sampai lurus aja di ajaran Isyarat, tidak usah terpancing emosi itu lagi. Oke, dan ya cukup sekedar saja dari saya. Ini udah malam, saya membuat kontennya jam 12 ini. Ntar keburu lupa gitu. Dan oke, cukup segitu saja dari saya. Kalau ada kurang lebihnya saya maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan.